Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Santosa, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di MTSN 5 Kediri. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja. Materi pelajaran yang akan kami ambil adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi di kelas 9 semester dasar tahun pelajaran 2022-2023 dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Silakan anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ditengok terlebih dahulu di bawah mejanya. Kalau ada sampah, silakan diambil. Apa? Di bawahnya apa? Kita usahakan ya anak-anak ya, sebelum kita belajar di kelas kita dalam kondisi bersih. Nanti kalau bersih, kita belajarnya yang nyaman. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anak, setelah ini akan saya absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini, anak? Ada. Siapa? Zain. Siapa? Zain. Zain. Zain absen berapa? Absen 26. 26. Zain kenapa? Dispensasi. Baik anak-anak ya, sebelum kita lanjutkan, kemarin kita telah mempelajari tentang materi perubahan sosial. Kemarin kita telah mempelajari materi perubahan sosial. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang globalisasi. Sekarang kita lanjutkan. Pak Sidik akan tampilkan tentang sebuah video. Silakan disimak anak-anak ya. Sidik akan menampilkan sebuah video.
kira-kira yang menjadi objek di video tadi? Kami. Generasi kalian kan nanti ya. Ditolong anak-anak ya. Karena nanti kalian yang akan memegang Indonesia di tahun 2024, baik tidaknya Indonesia, semuanya tergantung dari kalian. Jadi mulai sekarang silakan ya belajar yang rajin supaya apa? Bisa seperti yang ada di dalam video. Silakan mulai dari sekarang belajar yang rajin supaya nanti kalian bisa memajukan Indonesia. Anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang globalisasi. Jadi materi kita untuk hari ini yang akan kita bahas adalah globalisasi. Nanti akan kita bahas satu, pengertian tentang globalisasi. Yang kedua, bentuk globalisasi. Dan yang ketiga, penyebab globalisasi. Itu garis besar materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada beberapa anak. Nanti tolong silakan Pak Sidik bisa dibantu untuk membacakan. Untuk nanti peserta didiknya diganti dengan saya ya. Silakan. Atas silakan. Berdiri ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan metode discovery learning dapat satu, menjelaskan pengertian globalisasi dengan tepat. Dua, mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi di setiap aspek kehidupan Indonesia dengan tepat. Tiga, menganalisis faktor penyebab terjadinya arus globalisasi dalam kehidupan kebangsaan dengan baik. 4, membuat dan mempresentasikan laporan hasil diskusi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya, anak ya, nanti tujuan pembelajaran yang kita harapkan untuk dicapai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kenapa ini penting anak-anak ya? Kita akan mempelajari tentang globalisasi karena mau tidak mau ya, kalian nanti akan hidup di era globalisasi. Perkembangan teknologi yang cepat, perkembangan komunikasi yang cepat, sehingga menyebabkan mau tidak mau kalian harus mengikutinya. Kalau kita lambat dalam mengikuti globalisasi, bangsa kita akan tertinggal dengan bangsa yang lain. Itu pentingnya nanti kita akan mempelajari tentang globalisasi. Terus selanjutnya, teknik penilaian untuk pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah untuk pengetahuan. Pengetahuan nanti dengan cara tes tulis nanti berupa kuisis ya, nanti anak-anak di akhir pembelajaran nanti akan kita buat kuis dengan kuisis, nanti kita live langsung ya. Jadi silakan kalian menggunakan HP nanti langsung live menjawab pertanyaan yang ada di aplikasi kuisis. Nanti langsung kita tampilkan siapa nanti yang mendapat peringkat tertinggi, siapa yang tercepat, nanti akan kita tampilkan di layar langsung ya. Yang kedua, nanti dengan cara penugasan, itu berupa nanti mengerjakan LKPD secara berkelompok. Terus yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap nanti dengan cara observasi anak-anak ya. Terus yang ketiga, penilaian keterampilan. Nanti kita akan melakukan penilaian keterampilan nanti dengan cara observasi pada saat kalian melakukan presentasi di kelas. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, silakan tolong amati video yang ada di depannya. Sidik akan menampilkan sebuah video, jadi silakan diamati. Ini video tentang ekspor daun pisang ke luar negeri. Silakan diamati video. Untuk linknya sudah saya bagikan di salah satu temannya. Silakan nanti di-share ke teman-teman yang lain. Silakan kamu amati video tentang ekspor daun pisang. Silakan, Mbak. Tadi yang saya kasih link, silakan dibagikan ke teman-temannya. Ya. Ekspor daun pisang.
Di Indonesia, kita akan amat sangat mudah mencari komoditi daun pisang ini. Bisa dikatakan, daun pisang ini sangat berlimpah dan bisa didapat dengan harga sangat murah bahkan gratis. Namun siapa sangka, daun pisang ini memiliki potensi keuntungan yang cukup tinggi jika diekspor ke luar negeri. Untuk harganya, jika dilihat di beberapa situs marketplace, harga jual daun pisang bisa mencapai sekitar 1-5 US dollar per kilonya tergantung kualitasnya. Bahkan di salah satu marketplace, yaitu Amazon, daun pisang dijual dengan harga 140 US dollar. Maka dari itu, tidak heran jika ekspor daun pisang ini terbilang sangat menguntungkan. Daun pisang di luar negeri. Di negara luar, daun pisang dikenal karena komoditi ini merupakan komoditi khas yang dimiliki negara tropis. Sehingga komoditi ini menjadi komoditi yang eksklusif di negara-negara seperti Asia, Asia Tenggara, dan Amerika Tengah. Di negara tersebut, daun pisang digunakan untuk dijadikan sebagai bahan masakan. Caranya adalah menggunakannya sebagai wadah atau pembungkus makanan. Makanan yang menggunakan wadah atau bungkus daun pisang akan memberikan cita rasa khas daun pisang yang terkesan lebih earthy. Untuk mendapatkan rasa daun pisang yang lebih khas, makanan yang dibungkus daun pisang juga bisa ikut dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang. Berbagai macam masakan khas dari negara-negara tropis menggunakan daun pisang sebagai bahan masakan. Masakan khas negara tropis pun sangat disukai di semua negara di dunia. Nah, untuk menikmati hidangan khas tersebut, pastinya membutuhkan daun pisang sebagai bahan dasarnya. Namun sayangnya, daun pisang sendiri juga hanya banyak tumbuh di negara tropis, sehingga negara di luar itu harus mengimpornya. Itulah yang membuat Indonesia sebagai negara yang memiliki daun pisang melimpah cukup berpeluang tinggi untuk mengekspor daun pisang. Setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil sebuah pertanyaan dari video tadi? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kira-kira selain daun pisang, apa yang bisa kita ekspor? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya Nana ya. Baik, kira-kira apa yang bisa kita ekspor selain daun pisang yang ada di sekitar kita? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Tapi silakan. Tempurung kelapa, Pak. Dibuat apa Tapi? Tempurung kelapa untuk ekspor ke luar negeri. Dibuat arang, soalnya di luar negeri harga arang sangat mahal. Baik anak-anak, udah puas ya? Baik anak-anak ya. Selain daun pisang yang ada di sekitar kita, sebenarnya banyak ya sumber daya alam yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Salah satu contohnya tadi disebutkan oleh Mas Rafif tadi. Jadi apa? Tempurung kelapa. Kenapa diekspor tempurung kelapa? Karena apa? Itu jika dibuat arang ya, diekspor ke luar negeri harganya sangat mahal. Baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa kita nanti membentuk kelompok ya. Kita membentuk kelompok. Di kelompoknya sudah saya bagi kemarin. Silakan nanti untuk masing-masing kelompok bangkunya dirapikan, ditata seperti yang sudah ya anak ya. Oke. Yang pertama ya. Nanti kelompok Banten anak-anak ya. Kelompok Banten. Terus yang kedua kelompok Yogyakarta. Yang ketiga nanti kelompok Jawa Barat. Yang keempat nanti kelompok Jawa Tengah. Dan yang terakhir kelompok 5 adalah kelompok Jawa Timur.
Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak ya. Selanjutnya silakan kalian akan saya bagikan tentang LKPD. Maaf, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan kalian buka sumber belajarnya mulai dari buku, handphone, nanti saya bagikan lewat link. Terus juga bisa browsing dari internet. Jadi silakan nanti HP-nya dipakai, digunakan untuk mencari jawaban dari LKPD yang nanti saya bagikan. Masing-masing kelompok nanti saya bagikan satu LKPD ya. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD ini nanti akan saya minta setelah selesai nanti dipresentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir kelompok. Silakan dipelajari, dibaca. Ditulis identitasnya terlebih dahulu. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu. Setelah itu dibaca, ya, dibaca petunjuk pengerjaan dari LKPD. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Sambil kalian mengerjakan anak-anak ya, nanti Mas Titik akan melakukan penilaian sikap melalui cara observasi ya. Jadi silakan sambil kalian mengerjakan, nanti saya akan mengobservasi penilaian sikap. Baik anak-anak ya, karena waktunya telah selesai. Silakan untuk masing-masing kelompok mempersiapkan untuk presentasi ya. Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Silakan ke depan untuk dibacakan hasil diskusinya. Tengah ya, tengah. Baik, silakan kelompok 1. Seperti biasanya sebelum presentasi diduluri dengan apa anak? Salam dan berkenan. Kelompok 1 dari provinsi dan seterusnya. Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Banten yang bernamakan Masjid Ala dari Labib Masa Ahmad akan mempresentasikan pengertian globalisasi. Globalisasi bisa diartikan sebagai proses dunia atau proses di mana katakan antar negara hilang karena perbedaan pandangan dan cara hidup. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik
Mungkin ada kelompok lain yang berbeda dengan kelompok 1. Kelompok saya, Pak. Oh, kelompok berapa? 4. Kelompok 4 dari Jawa Tengah. Silakan berdiri menghadap ke utara, dibacakan ya. Jadi, menurut kelompok saya, globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses masuknya peluang untuk dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya. Itu tadi mungkin ada kelompok lain yang berbeda. Jadi banyak pengertian dari globalisasi melihat dari sudut pandang masing-masing. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 2. Silakan dibacakan untuk soal nomor 2.1 dan 2. Yang lain silakan disimak ya. Yang lain silakan disimak. Nanti jika ada yang berbeda dengan kelompok 2, nanti bisa disampaikan hasil diskusinya. Silakan mulai kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk globalisasi dan contohnya. Satu, globalisasi berkomunikasi contohnya munculnya berbagai media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain yang dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia sarana penyebaran informasi. Dua, globalisasi bidang ekonomi. Contohnya munculnya ekspor, impor, produk pertanian, panas, kirim ke rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju. Silakan dibacakan hasil diskusinya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita, yaitu kelompok Jawa Barat, akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Pembelinya kami di sini akan membacakan bentuk-bentuk globalisasi beserta contohnya di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, contoh globalisasi di bidang tech. Satu, munculnya mekanisasi. Munculnya robot-robot untuk membantu pekerjaan manusia, mudah mencari sumber informasi di internet. Selanjutnya, globalisasi di bidang transportasi. Munculnya transportasi baru yang lebih modern untuk mempermudah melakukan perjalanan. Selanjutnya, globalisasi di bidang sosial budaya. Contohnya, banyak masuknya budaya dari luar negeri, cara berpakaian, budaya hidup, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan. Baik, ya, selanjutnya untuk kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 4 dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Jawa Tengah yang beranggotakan 5 orang yaitu Tasya, Ria, Timbing, Alfa, dan Najwa akan mempresentasikan
Kita menganalisis fakta penyebab globalisasi. 1. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi sehingga menyebabkan adanya pengetahuan pasar menggunakan dunia kerjasama dengan internasional dengan negara lain sehingga petani Indonesia bisa mengekspor dan bisa keluar negeri. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu kelompok Jawa Timur yang merupakan saya Kalina, Silva, Sini, Agnia, dan Ska akan menyampaikan tentang hasil diskusi tentang faktor penyebab globalisasi. Ketiga, kemudahan dalam pengiriman barang ke luar negeri sehingga kebijakan pengiriman barang bisa tepat. Keempat, sumber daya alam berkurang atau tidak tersedia di negara lain sehingga negara-negara tropis bias mengirimkan daun pisang ke negara-negara barat yang tidak memiliki potensi impor penahan daun pisang. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya dari jawaban-jawaban dari masing-masing kelompok tadi ya. Jika jawaban kalian belum sama atau belum tepat ya, silakan diperbaiki lagi, silakan dibuka lagi buku ataupun dari internet, nanti silakan dibuka lagi. Ya, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan dibuka lagi, dibetulkan lagi. Jika masih ada jawaban yang kurang tepat atau masih salah, silakan dikoreksi, dibetulkan lagi ya. Bisa kalian buka buku ya, ini bukunya dibuka lagi sama bisa browsing. Nanti jawabannya yang masih salah silakan dibetulkan terlebih dahulu. Baik anak-anak ya, silakan dari hasil jawabannya tadi KPD-nya silakan dikumpulkan ke masing-masing ya. Silakan dari depan, silakan masing-masing kelompok setelah dikoreksi lagi dibetulkan dengan sumber data, sumber belajar yang ada, silakan nanti diberikan hasilnya, dikumpulkan di depan. Kelompok 5 yang lain, kelompok yang lain silakan. Kelompok 2, kelompok 1 ya, 1 kelompok 4. Terima kasih semuanya telah mengumpulkan hasil dari lembar kerja peserta didik ya. Berikutnya anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk menarik kesimpulan ya. Silakan yang bisa membantu Pak Siti untuk menarik kesimpulan. Agnia, oke. Agnia silakan maju. Bebas ya anak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang bahwa yang pertama, kami dapat menjelaskan setiap aspek kehidupan manusia yang terakhir, kami dapat menganalisis fakta penyebab globalisasi dalam kehidupan kebangsaan yang baik. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan sudah disampaikan oleh teman kalian ya. Di pada hari ini ya, kita selesai mempelajari tentang satu apa? Pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk dari globalisasi. Yang ketiga, faktor penyebab globalisasi. Anak-anak ya, untuk pembelajaran kita kali ini, berikutnya silakan ya kamu scan barcode yang kedua dan ketiga
untuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Setelah diisi, nanti silakan dikirim ya. Jadi langsung aja tekan kirim. Nanti datanya akan masuk di master Pasitik nanti. Jangan lupa dikasih nama nanti biar tahu siapa nanti yang dinilai oleh temannya. Baik anak-anak, sudah terkirim semuanya ya? Kurang? Selanjutnya kita lanjutkan dengan post test ya. Jadi kita post test. Silakan dibuka HP-nya ya. Saya kirimi link untuk post test yaitu melalui aplikasi Quizzes. Bukan itu ya. Silakan saya kirimi link ya. Saya kirimkan lewat WA web ya. Silakan ya, saya bagikan ke teman-teman tadi itu. Silakan dibagikan. Setelah ini kita langsung penilaian post test. Nanti kita live langsung ya. Nanti langsung kita mulai. Nanti ya. Kita lihat siapa nanti yang nilainya tertinggi dan juga paling cepat dalam menjawab. Ya. Silakan diklik dulu linknya. Sudah? Baik ya, kita lihat coba. Silakan lihat ke papan. Yang tertinggi adalah Rifka. Ya, oke, berlipat ya. Untuk Rifka. Yang kedua, Pala. Oke, Pala Anwar ya. Yang ketiga, Agnia. Azali. Yang keempat, nah selanjutnya bisa dibantu Pak Sitek ya untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kali ini. Siapa? Naswa, silakan. Baik, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari saya tentang pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan mengasihkan. Saya harap untuk pembelajaran selanjutnya entah Sidik atau guru lain bisa berlanjut atau berlangsung seperti ini. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beri plus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Silakan bukunya dirapikan, alat tulisnya dirapikan dulu. Baik anak-anak ya, sebelum saya akhiri pembelajaran kita kali ini ya, sebagai reward dari keaktifan kalian selama proses pembelajaran, nanti akan saya pilih satu kelompok yang menerima reward dari Pak Sidik ya. Yang lain tidak boleh iri ya. Yang lain tidak boleh iri. Nanti kalau perlu yang lain nanti bisa minta ya pada kelompok yang mendapatkan reward, nanti itu dibagi bersama. Kelompok yang mendapatkan reward pada pembelajaran hari ini adalah kelompok 1. Baik, tadi saya lihat kelompok 1 sangat aktif. Yang kedua, kelompok 1 tadi ya, dari penilaian pada saat post test juga masuk kategori 3 besar.
perwakilan dari kelompok 1 maju. Malah. Tapi baca, tapi silakan maju. Kita beri jajan ya anak ya. Iya. Nanti jangan besok teman-teman yang di kantin ya. Oke, teman dulu. Mari kita. Close untuk semuanya ya. Baik anak-anak, ya sebelum saya tutup, ya saya informasikan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran yang terakhir untuk di semester 2, yaitu pembelajaran tentang dampak positif, dampak negatif dari globalisasi. Yang kedua, yaitu apa kira-kira yang kedua, anak? Upaya dalam menghadapi arus globalisasi. Jadi akan kita mempelajari dua ya, nah, sebelum nanti pembelajaran terakhir di semester 2 ini. Yang pertama adalah dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang kedua, upaya kita dalam rangka menghadapi arus globalisasi. Itu aja ya, Nana, ya. Terima kasih. Sekarang silakan bangkunya ditata lagi. Bangkunya ditata seperti semula tadi. Dihadapkan ke depan semuanya. Nah, silakan bangkunya ditata lagi. Sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi ini, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Patah ya, dipimpin berdoa, disiapkan dulu teman-temannya, setelah itu berdoa terlebih dahulu. Untuk siap gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran mulai dari awal hingga akhir. Sekali lagi masih pesan ya, tolong jaga kesehatannya supaya kalian tetap bisa belajar besok dan seterusnya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.